Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta inayahnya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk pertemuan sesi ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Yulastri Arif MKep selaku koordinator dan dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, serta teman-teman seperjuangan saya, Prodi Magister Keperawatan Peminatan Manajemen tahun 2022. Baik, pada sesi ini saya akan membahas tentang pengarahan dan controlling dalam manajemen keperawatan. Sebelumnya, kita sudah membahas yang namanya perencanaan, pengorganisasian. Setelah adanya dibentuk struktur organisasi, lalu kita akan laksanakan pengarahan, di mana di sini kita tahu pengarahan itu merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan digerakkan supaya mereka bersedia menyumbangkan tenaganya untuk secara bersama-sama mencapai tujuan suatu organisasi. Nah, pengarahan dalam organisasi itu bersifat sangat kompleks karena menyangkut semua staf yang ada di dalam organisasi dengan berbagai tujuan dan tingkah laku yang berbeda-beda. Makna pengarahan bisa kita lihat di sini. Yang pertama yaitu what. Jadi seorang manajer harus tahu apa yang harus dilakukan oleh staf perawat atau perawat pelaksana. Dan yang kedua yaitu who. Siapa yang harus melaksanakan suatu pekerjaan yang sudah didelegasikan. Yang ketiga yaitu when, yaitu jam berapa seharusnya dilakukan. Dan yang keempat yaitu why, kenapa pekerjaan itu harus dilakukan. Yang kelima yaitu where, di mana kita harus lakukan, tentunya di ruangan yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu how, bagaimana caranya mengerjakan dan berapa frekuensi seharusnya dikerjakan. Adapun tujuan pengarahan itu, yang pertama yaitu menciptakan kerjasama yang lebih efektif dan efisien. Dan yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, sehingga nantinya dia sudah terbiasa dalam pekerjaan itu. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Yang keempat yaitu mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. Dan yang terakhir yaitu pengarahan bertujuan membuat organisasi berkembang lebih dinamis. Selanjutnya, adapun unsur-unsur pengarahan itu yaitu motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Unsur-unsur yang tertera ini dapat meningkatkan semangat staf di mana kita lihat dari segi kepemimpinan. Contoh kepemimpinan yang baik itu bisa kita lihat dengan memiliki sikap yang jujur dan baik. Seterusnya itu bertanggung jawab dengan segala keputusannya. Dan selanjutnya itu menghargai orang lain dan dapat menerima kritik, peduli dengan sekitarnya, dan mampu menyelesaikan masalah dengan tegas kepada stafnya. Dan yang kedua, unsur pengarahan dari segi komunikasinya. Ini pun sangat penting juga, di mana kita tahu peran komunikasi itu dalam suatu organisasi di tempat kerja itu yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas dengan komunikasi yang efektif di tempat kerja, hal yang paling penting bagi keberhasilan sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, unsur pengarahan dari segi motivasi ini pun sangat penting juga, di mana motivasi ini menciptakan semangat kerja staf supaya mereka mau bekerja sama dengan sukarela dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Adapun kegiatan pengarahan manajemen keperawatan itu, yang pertama yaitu kita tentukan tujuan pengarahan yang realistis. Dan yang kedua yaitu berikan prioritas pertama kepada yang paling penting. Dan yang ketiga itu lakukan koordinasi dengan unit kerja lain. Dan selanjutnya yaitu identifikasi tanggung jawab semua pekerjaan agar semua staf bekerja dengan benar dan adil. Dan yang kelima, ciptakan budaya kerja yang aman dan suasana pendidikan yang berkelanjutan agar selalu bekerja dengan keilmuan dan yang kokoh dan mutakhir atau ilmu yang baru. Selanjutnya, timbulkan rasa percaya diri anggota yang tinggi dengan memberikan reward dan punishment yang jelas dan tegas.
Dan selanjutnya juga gunakan standar operasional prosedur yang mudah dibaca dan dimengerti supaya staf mengerti dan memudahkan dalam pekerjaan. Dan yang kedelapan yaitu berikan pengarahan yang tepat yang sifatnya jelas dan singkat. Dan yang terakhir, gunakan manajemen kontrol yang baik untuk mengkaji kualitas layanan secara teratur dan rutin. Sekarang kita sudah masuk proses terakhir dalam fungsi manajemen keperawatan, yaitu controlling, di mana kita tahu controlling itu merupakan pemeriksaan apakah segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana yang telah disepakati dan yang diinstruksikan, yang dikeluarkan, serta prinsip-prinsip yang sudah ditentukan. Adapun tujuan controlling atau pengendalian, yang pertama, dapat mengetahui kegiatan program yang sudah dilaksanakan oleh staf dalam kurun waktu tertentu, dan yang kedua dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf yang melaksanakan tugas, dan yang ketiga dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya organisasi sudah digunakan dengan tepat dan efisien, dan yang keempat dapat mengetahui faktor penyebab terjadinya penyimpangan, dan yang terakhir dapat mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan atau berupa reward. Dan adapun prinsip controlling atau pengendalian itu, yang pertama yaitu menggambarkan kegiatan sebenarnya, dan yang kedua melaporkan kesalahan dengan tepat, dan yang ketiga yaitu berpandangan ke depan, dan yang keempat yaitu menunjukkan kesalahan pada hal-hal yang kritis dan penting, dan yang kelima bersifat objektif. Seterusnya yang keenam yaitu bersifat fleksibel, dan yang ketujuh yaitu menggambarkan pola kegiatan organisasi, dan yang kedelapan yaitu bersifat ekonomis, dan yang kesembilan yaitu bersifat mudah dimengerti, dan yang kesepuluh menunjukkan kegiatan perbaikan. Adapun langkah-langkah pengendalian atau pengontrolan itu yaitu yang pertama menetapkan standar dan menetapkan metode mengukur prestasi kerja, dan yang kedua yaitu kita melakukan pengukuran prestasi kerja, dan yang ketiga menetapkan apakah prestasi kerja staf itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, dan yang keempat yaitu mengambil tindakan korektif. Adapun cara pengendalian atau pengontrolan dalam audit, kita harus tahu dulu audit merupakan upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan keperawatan yang diberikan kepada klien. Dalam lingkup audit itu, yang pertama yaitu audit struktur, berfokus pada tempat di mana pemberi ASKEP dilaksanakan, dan yang kedua audit proses, berfokus kepada penilaian terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan apakah dilaksanakan sesuai standar atau tidak, dan yang ketiga yaitu audit hasil, berfokus kepada hasil dari asuhan keperawatan, contohnya kebutuhan pasien terpenuhi. Adapun indikator pengendalian mutu asuhan keperawatan yaitu yang pertama keselamatan pasien, yang kedua yaitu keterbatasan perawatan diri, dan yang ketiga yaitu kepuasan pasien, dan yang keempat yaitu kecemasan, dan yang kelima yaitu kenyamanan, dan yang keenam itu pengetahuan. Adapun kesimpulan yang saya ambil, di mana fungsi pengarahan itu dalam manajemen merupakan salah satu fungsi yang sangat diperlukan, karena fungsi ini memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada anggota lainnya untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Dan untuk fungsi controlling atau pengawasan dalam manajemen keperawatan, yaitu merupakan proses untuk mengamati secara terus-menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi kesalahan. Demikianlah kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.